Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas lanjutan tentang lingkaran kelas 11 Kurikulum Merdeka. Oke, tadi sudah kita singgung sedikit tentang tali busur di video pertama. Oke, kita sekarang bahas lebih detail dulu. Jadi tali busur, masih ingat? Tali busur kalau secara bahasa intinya adalah ruas garis yang menghubungkan kedua titik yang ujungnya ada di lingkaran. Misalkan kita punya titik di sini, di lingkaran ya. Ini kita sebut K, ini kita sebut L. Lalu kita hubungkan nih kedua garis ini. Nah, KL itu kita sebut sebagai tali busur. Sampai situ cukup paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang segi empat tali busur. Oke, misalkan kita gambarkan ada titik A di sini, titik B di sini, lalu titik C di sini, titik D di sini. Kita hubungkan seperti ini. Nah, maka ini akan membentuk segi empat tali busur. Nah, di mana kalau kita cek ada dua pasang sudut yang saling berhadapan, yaitu sudut ABC. ABC itu akan berhadapan dengan sudut ADC dan sudut BAD akan berhadapan dengan sudut BCB. Kita garis bawah ya biar kita beri warna yang berbeda biar tidak bingung. ABC itu akan berhadapan dengan ADC. Yang ini berhadapan sama yang ini. Nah, satu lagi BAD berarti sudutnya di sini akan berhadapan dengan BCD ya. Berarti di sini. Ini salah, harusnya D. BCD. Kemudian kita perlu ketahui bahwa jumlah dua sudut yang berhadapan pada segi empat tali busur itu bernilai 180 derajat. Jadi nanti bisa kita simpulkan bahwa sudut ABC ditambah dengan sudut ADC nilainya adalah 180 derajat. Lalu sudut BAD ditambah sudut BCD juga nilainya 180 derajat. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang sudut antara dua tali busur. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sudut antara dua tali busur yang saling berpotongan di dalam lingkaran. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada berarti tali busur AC sama BD. Kemudian mereka bersilangan atau berpotongan di dalam lingkaran, yaitu di titik E. Benar ya? Oke, dari situ kita bisa bilang bahwa sudut AED itu akan sama dengan sudut BEC. Jadi sudut AED akan sama dengan sudut BEC. Kenapa bisa sama? Karena mereka itu bertolak belakang. Kemudian kita juga tahu bahwa sudut AEB akan sama dengan sudut CED. Kita ganti warna lagi. AEB akan sama dengan CED. Kenapa? Karena dia juga sama-sama bertolak belakang. Nah, berarti keempat sudut tersebut itu merupakan sudut-sudut antara tali busur AC sama tali busur BD.
Sampai situ paham ya? Jadi nanti bisa kita tuliskan sudut AED itu sama dengan sudut BEC dengan nilai setengah sudut AO. Oke, sebentar. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke rumus lebih lanjutnya, kita kan punya pusat lingkaran nih yang kita sebut O. Ya, jadi nanti tadi kan AED sama BEC itu sama. Kita bisa tulis sudut AED sama sudut BEC itu nilainya adalah setengah dari sudut AOD ditambah sudut BOC. Jadi nilainya akan sama dengan setengah dari AOD ditambah dengan BOC. Sampai situ paham ya? Jadi sama dengan setengah dari ini. Kemudian sudut AEB sama dengan sudut CED sama dengan setengah dari sudut COD ditambah sudut AOB. AEB ini akan sama dengan CED, berarti yang ini. Kemudian dia akan sama dengan setengah dari COD ditambah AOB. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kasus kedua itu ketika saling berpotongan tetapi pada lingkaran. Nah, di sini ada tali busur AC, kita gambarkan misalkan di sini. Tali busur AC itu dan ada yang BC. Misal B-nya di sini. Nah, ada BC itu mereka berpotongan tepat di lingkaran. Nah, yang ini. Sehingga sudut dari ACB kita tulis sudut ACB itu merupakan sudut tali busur AC dan BC ya. Jadi sudut ACB itu merupakan sudut tali busur AC dan juga BC. Ini dan juga ini. Sampai situ oke. Nah, berdasarkan sudut pusat sama keliling, maka kita bisa tuliskan bahwa sudut dari AOBO itu berarti sudut sininya nanti pusatnya ya. AOB itu akan sama dengan 2 kali sudut ACB. Jadi AOB itu kan sudut pusat, maka sama dengan sudut keliling, di mana sudut kelilingnya itu adalah 2 kali ACB. Kemudian sudut dari ACB itu akan sama dengan setengah dari sudut AOB. Jadi sudut keliling itu berarti setengahnya dari sudut pusat. Selanjutnya untuk kondisi di mana misalkan berpotongan di luar lingkaran. Oke, kita gambarkan. Jadi misalkan ada tali busur di sini. Misalkan kita tulis tali busur BC. Kemudian di sini ada tali busur DE. Kemudian dia berpotongan di luar lingkaran. Misalkan di sini kali ya. Nah, ini kan berpotongnya di luar lingkaran ya. Misalkan di A. Maka kita bisa tuliskan bahwa
sudut dari CAD yang ini itu adalah sudut antara tali busur CB yang ini, tali busur CB dan DE. Sehingga kita memiliki rumus CAD itu sama dengan setengah dari sudut, ini misalkan ada pusatnya, COD, berarti ini COD dikurangi BOE dikurangi BOE. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencari CAD itu bisa didapatkan dari setengah dari COD, sudut pusat yang menghadap busur CD, dikurangi dengan yang bertolak belakang BOE. Sampai situ oke ya?